Meski sudah merasakan kemerdekaan selama bertahun-tahun, Yuni Kusmayati pernah merasakan hidup menderita seperti zaman penjajahan. Tak punya penghasilan dan sulit makan. Namun Yuni berusaha bangkit berjuang demi cita-cita membebaskan keluarganya dari kemiskinan. Warga kampung Ciroyom, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini lalu berjibaku mencurahkan segala kemampuannya untuk merintis usaha. Karena mungkin karena ada usaha yang naik turun, sekarang saya berinovasi untuk membuat kremes. Karena kan si kremes ini jadul, jadi saya coba untuk memperkenalkan lagi ke masyarakat. Sebelum menikah dengan istri saya yang sekarang, saya punya pengalaman di bidang kremes. Cuma kremes zaman dulu itu, ini kan disebutnya kremes jadul ya. Zaman dulu itu kremes itu keras, terus hitam warnanya, amis manisnya juga terlalu peka. Nah, dengan adanya yang dimodernkan oleh saya dan dipelajari oleh istri saya, alhamdulillah kremes saya dan istri saya sekarang sangat enak dan renyah juga gurih. Sebelum berbisnis kremes, Yuni sudah mencoba berbagai cara demi mendapatkan penghasilan. Ia bahkan sempat nekat merantau ke Saudi Arabia selama 6 tahun untuk mengumpulkan modal. Sepulang dari Saudi, Yuni kemudian membuka usaha warung lesehan. Meski sempat ramai, entah apa sebabnya tiba-tiba warung lesehan Yuni mendadak sepi pelanggan. Sempat bertanya pada pelanggannya, Yuni mendapat jawaban yang aneh. Apalah yang sebenarnya terjadi? Yuni pun bertanya-tanya. Ternyata rumah makan saya itu seperti ke background. Katanya backgroundnya warna hitam katanya. Jadi dia bolak-balik, udah 3 balikan. Dia bilang, teh kenapa ya rumah makan teteh udah berapa hari ini tutup terus ya? Kenapa tutup Pak? Kan nggak tutup. Saya masih buka loh, setiap hari saya masih buka loh. Enggak teh katanya, saya lihat rumah makan teteh sepertinya ditutup background deh. Terus dia nggak percaya tuh, dia pura-pura kencing ke kamar mandi tuh. Dia pura-pura ke kamar mandi, dia lihat, dia cek, oh iya ya, ternyata kalau di dalam kelihatannya buka ya teh ya, tapi di luar kenapa ya kelihatannya rumah makan teteh nggak ada ya, nutup ya, katanya gitu. Nah dari situlah yang saya percaya dan nggak percaya gitu, tapi emang kenyataannya dan sudah teralami sama saya gitu. Anehnya, Yuni kembali mengalami pengalaman pahit. Lagi-lagi jualan buburnya sepi pembeli, padahal sempat ramai oleh pelanggan. Berusaha berpikir positif, Yuni enggan menuduh-nuduh orang lain yang mengganggu usahanya lewat ilmu hitam. Hanya doa dan harapan saja yang selalu Yuni panjatkan agar pertolongan Allah segera datang. Sama, terulang lagi. Pas bangkrut bubur ayam terulang lagi seperti waktu saya di lesehan. Karena saya mengalami sendiri. Walaupun emang di luar nalar kayaknya itu mustahil dan gak ada gitu. Tapi kalau gak dipercayain emang ada gitu kan. Saya yang mengalaminya gitu. Assalamualaikum. Ini gimana ya? Udah nunggak 5 bulan. Kapan mau bayar? Iya Bu, saya minta tempo besok. Nggak bisa. Di sekarang. Cepat beresin semua barang-barang kamu. Ayo. Ya udah saya minta waktu dulu beres-beres kamarnya. Ya udah, cepetan. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Begitulah yang dirasakan Yuni dan Tisna. Saat usaha buburnya tutup, otomatis Yuni sama sekali tidak punya penghasilan. Jangankan membayar kontrakan. Untuk makan saja, mereka kerap menahan lapar. Pemilik kontrakan lalu kehilangan kesabarannya. Ia meminta Yuni dan keluarganya keluar dari kontrakan setelah berbulan-bulan menunggak sewa. Awalnya saya bingung.
setelah keluar dari kosan itu, dari kontrakan itu, saya tinggal dulu di pelataran masjid. Saya bingung mau kemana dan mau cari kontrakan kemana. Cari kontrakan kemana. Terus saya jalan sama suami dan anak. Ternyata alhamdulillah ada rumah kosong yang udah lama nggak terisi. Katanya tolong kalau mau mangga tempati aja karena ini yang punya rumah meninggal, tidak punya anak, tidak punya suami. Jadi ini rumah tidak ada yang tempati. Jadi si adiknya yang punya rumah ini minta tolong untuk nempati rumah ini dan untuk merawatnya. Di tengah beratnya beban hidup, Yuni dan Tisna berusaha saling menguatkan demi anak-anak mereka. Mereka mencoba berprasangka baik pada pemilik hidup, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. Allah berfirman, "Aku selalu menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapat kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepadaku, maka ia akan mendapat keburukan." Hadis riwayat Tobroni dan Ibnu Hibban. Seandainya usaha sedang terburuk, saya selalu memberikan semangat. Ini takdir dan ini adalah pengalaman dan ini adalah perjuangan demi hidup masa depan. Jadi harus kuat, jangan cengeng, jangan mudah menyerah. Karena suami saya yang selalu menginspirasi untuk saya semangat. Pernah lelah, putus asa, kecewa banget kenapa sampai seperti ini. Tapi lihat suami saya sepuh tapi dia semangat. Ayo Bu, bangkit lagi Bu, demi anak Bu. Demi bertahan hidup, Yuni menjalani hari-harinya sebagai tukang cuci dan gosok keliling. Untuk setiap pekerjaan cuci gosok yang dilakukannya di tempat orang, Yuni mendapat upah Rp10.000. Bu, ini upah buat gosoknya ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Untungnya, dengan keuntungan yang tersisa, Yuni bisa mencicil hutangnya. Yuni yang pantang menyerah lalu melirik usaha pembuatan kremes yang pernah dilakukan suaminya. Yang pertama responnya, ini nggak enak ya, saya nggak mau beli. Ada lagi, oh ya udah, mungkin ngelihat saya kasihan udah capek dan udah lelah, adalah yang beli 1 atau 2 gitu. Yang awal-awal kesulitannya ya untuk memasarkannya, penolakan, terus kadang sebelum mencoba dia sudah mengatakan tidak gitu. Itu yang mendownkan kepercayaan diri saya gitu. Ditolak konsumen berkali-kali tak membuat Yuni mundur dari usaha kremesnya. Ia yakin jika dikelola dengan modern dan kekinian, kremes ubi bisa dipasarkan lebih luas. Untuk memperkuat jaringan dan ilmu bisnis, Yuni lalu bergabung dengan kelompok UMKM yang ada di daerahnya. Awal mulanya saya masuk UMKM. Alhamdulillah setelah saya masuk UMKM, saya merasa terbantu ya sama mentor saya di UMKM. Saya mulai jualan online, offline, dan masuk-masukkan kremes ke toko-toko oleh-oleh, dan toko-toko yang ada di Cianjur. Hanya dalam jangka waktu 1 tahun setelah bergabung dengan UMKM, usaha kremes Yuni maju pesat. Pemasaran dilakukannya secara offline dan online.
Sekarang Yuni bahkan memiliki 15 orang reseller dan 6 orang karyawan yang membantunya. Jangkauan pemasaran semakin meluas setelah Yuni aktif berjualan di bazar dan sosial media. Alhamdulillah saya sangat bahagia, dan dari mulai awal modal sedikit, sekarang modal sudah bertambah, dan saya sekarang sudah bisa membeli bahan bakunya itu bisa sampai 5 kintal. Dan karyawan saya sekarang sudah ada 6 orang. Proses pembuatan kremes ubi kini dikerjakan seluruhnya oleh karyawan. Yuni tinggal mengecek atau melakukan quality controlnya saja. Sebelum diolah menjadi kremes, ubi dicuci dan dikupas lebih dulu, kemudian diserut. Digoreng sampai benar-benar kering. Sementara itu, bahan gula merahnya dicairkan untuk dicampur ke serutan ubi goreng kering. Kremes kemudian tinggal dicetak berbentuk bulatan-bulatan kecil. Untuk selanjutnya dikemas dalam ukuran tertentu. Kesulitannya di menggoreng, ya, karena kadang gagal, minyak kurang, atau mungkin gula kurang, atau gulanya yang ada campuran bukan asli gula aren. Beli kremes lagi dong. Boleh. Pelanggan kremes produksi Yuni tidak hanya terbatas pada warga sekitar kampungnya saja, tapi sudah menyebar ke berbagai daerah. Tidak jarang orang membeli kremes Yuni untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh ke kota asalnya. Saya biasa kalau mau pulang ke Jakarta selalu pesen ngeborong gitu buat keluarga di Jakarta sih. Karena keluarga juga di sana. Pantang menyerah dalam menjalani kesulitan hidup menjadi hikmah luar biasa dari perjalanan Yuni dan suaminya Tisna. Layaknya para pejuang keluarga yang sesungguhnya dengan berpegang teguh pada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka ia akan menyegerakan untuknya hukuman dunia. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan untuk hambanya, maka dia akan menahan darinya hukuman karena dosanya. Sehingga kelak di akhirat, dia akan menyempurnakan hukuman untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alhamdulillah, hikmah yang saya petik dari pengalaman hidup saya dari down sampai sekarang, alhamdulillah seperti ini. Pokoknya pantang menyerah, semangat terus, ikhtiar dan berdoa itu supaya saya memperlihatkan kepada ibu-ibu di luar sana yang nasibnya mungkin seperti saya atau mungkin ada yang lebih down dari saya, harus bangkit. Ayo bangkit untuk hidup. Semoga semangat juang para pahlawan bangsa dan para pahlawan keluarga yang tidak pernah padam menjadi inspirasi dalam mengejar rezeki. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.